Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mayar Efrianti, SE MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, serta teman-teman yang hadir pada video kali ini. Pada video kali ini, saya Ardinan Fadila, selaku moderator, akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 5. Adapun materi yang akan kami sampaikan adalah analisis komparatif year to year dan indeks number tahun 2022-2023 dan tahun 2024 dengan nama perusahaan PT Campina Ice Cream Tbk. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu Alvina Cynthia Anwar dengan NIM 23043029. Yang ketiga Adinda Putri Ramadhani dengan NIM 23043067. Dan yang keempat Aisyah Permata Arianda dengan NIM 23043068. Selanjutnya untuk materi pertama, yaitu analisis komparatif year to year, laporan posisi keuangan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada aset lancar. Terlihat pada gambar bahwa jumlah aset mengalami penurunan signifikan dari 772,69 miliar pada tahun 2022 menjadi 501,89 miliar pada 2023 dan kembali turun ke 472,55 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya kas dan setara kas secara drastis, meskipun piutang usaha meningkat pada tahun 2024 sebesar 2,39 miliar dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa perusahaan memiliki masalah likuiditas karena pertumbuhan piutang tidak sebanding dengan arus kas masuk. Selanjutnya itu aset tidak lancar. Berbanding terbalik dengan aset $84 miliar pada 2023 dan kembali naik menjadi 610,62 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan investasi dan penambahan aset tetap, yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih memfokuskan strategi pada ekspansi jangka panjang meskipun kondisi kas jangka pendek melemah. Dan itu liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan dari 46,96 miliar pada 2022 menjadi 64,91 miliar di tahun 2023 dan terus naik ke angka 72,16 miliar pada 2024. Kenaikan utang ini terjadi terutama pada utang usaha pihak ketiga, sedangkan utang kepada pihak berrelasi justru menurun. Namun dengan kondisi kas yang terus menurun, peningkatan utang jangka pendek dapat memperburuk risiko likuiditas perusahaan. Kemudian itu liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang menunjukkan tren menurun dari 60,91 miliar pada 2022 menjadi 58,06 miliar pada tahun 2023 dan turun lagi ke 54,59 miliar pada 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan konsisten dalam mengurangi kewajiban jangka panjangnya, sehingga beban bunga dan risiko jangka panjang dapat lebih terkendali. Kemudian ekuitas. Ekuitas perusahaan mengalami kenaikan pada 2023 sebesar 11,19 miliar dibanding tahun 2022. Ini mencerminkan modal perusahaan cukup sehat. Namun pada 2024, ekuitas turun menjadi 17,66 miliar akibat penurunan saldo laba. Meski demikian, ekuitas secara keseluruhan masih menunjukkan posisi yang relatif kuat. Secara keseluruhan,
PT Campina Ice Cream Tbk menghadapi tantangan serius dalam menjaga likuiditas. Penurunan yang tajam dari 2022 hingga 2024, meskipun diiringi dengan kenaikan aset tidak lancar dan ekuitas. Ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak mengalokasikan dana untuk investasi jangka panjang dan pembiayaan utang. Peningkatan piutang usaha juga memperburuk posisi kas karena memperlambat penerimaan arus kas masuk. Dengan liabilitas jangka pendek yang terus naik, risiko kesulitan likuiditas di masa depan semakin tinggi. Saran untuk PT Campina yaitu perusahaan sebaiknya melakukan strategi penyeimbangan kas dengan mempercepat penagihan piutang usaha agar arus kas tetap stabil. Selain itu, perlu adanya pengendalian belanja modal agar investasi jangka panjang tidak terlalu menekan likuiditas. Mengingat kas yang terus menurun, sebaiknya perusahaan menunda pembagian dividen dalam jangka pendek, sehingga dana tersebut dapat dialokasikan untuk memperkuat posisi kas dan membayar utang jangka pendek. Konsistensi dalam mengurangi liabilitas jangka panjang tetap perlu dilanjutkan agar struktur modal perusahaan semakin kuat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu laporan laba rugi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Alvina. Kepada Alvina, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang analisis year to year laporan laba rugi PT Campina Ice Cream tahun 2022 sampai 2024. Pertama, dari data dapat dilihat bahwa penjualan penjualan PT Campina Ice Cream dari tahun 2022 sampai 2024 terus meningkat. Nah, pada tahun 2022 penjualan mencapai 1.169.360.552.136, naik menjadi 1.135.489.555 pada tahun 2023 dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan penjualan mencapai 1.158.489.850.210. Nah, meskipun penjualan naik, namun pertumbuhan penjualan relatif lambat, yaitu pada tahun 2023 hanya sekitar 5,71% dan pada tahun 2024 hanya sekitar 0,57%. Hal ini menunjukkan perusahaan mengalami kesulitan meningkatkan penjualan secara signifikan. Hal ini disebabkan kemungkinan karena adanya daya saing pasar yang ketat. Kedua, beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan pada tahun 2022 sebesar 500.529.168.452 dan meningkat pada tahun 2023 sebesar 6,86% dan meningkat lagi pada tahun 2024 sebesar 0,93%. Nah, kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penjualan, sehingga margin kotor tidak banyak berubah. Tekanan biaya bahan baku, energi, dan logistik menjadi faktor utama kenaikan beban ini, yang pada akhirnya menekan profitabilitas. Beban operasional. Beban operasional seperti penjualan, administrasi, dan lain-lain cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada beban penjualan naik eh, dari 269.929.733.247 pada tahun 2022 menjadi 237.959.733.242 pada tahun 2023 dan 256.059.339.252 pada tahun 2024. Begitupun beban administrasi dan umum dan beban-beban lainnya yang mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan ini mencerminkan biaya promosi, iklan, dan biaya administrasi kantor yang lebih tinggi, namun tidak diiringi dengan peningkatan
penjualan yang sepadan, sehingga beban operasional menjadi kurang efisien. Dari data dapat diketahui bahwa laba perusahaan mengalami fluktuasi, yaitu menurun signifikan sampai ke 23,67%. Penurunan ini terjadi karena beban operasional yang semakin besar dan tidak dapat ditutup dengan pertumbuhan penjualan yang signifikan. Selanjutnya, laba tahun berjalan. Pada tahun 2022, laba tahun naik menjadi 120. Pada tahun 2022, laba tahun berjalan mencapai 121 miliar 257 juta 356.904. Nah, naik menjadi 127 miliar 426 juta 464.539 pada tahun 2023 atau kurang lebih 5,9%. Nah, namun kembali turun sekitar 23,79% pada tahun 2024. Hal ini menandakan keberhasilan efisiensi di tahun 2023. Tetapi perusahaan gagal mempertahankan kinerja tersebut karena pada tahun 2024 tingginya beban pokok penjualan dan operasional. Selanjutnya, pendapatan komprehensif lainnya. Pendapatan lainnya termasuk imbalan pasti dan pajak tangguhan juga berfluktuasi. Pada tahun 2022 tercatat beban sebesar 355.751.000 rupiah, berubah menjadi keuntungan sekitar 1.870.225.000 rupiah pada tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 3.756.135.000 pada tahun 2024. Meski meningkat, kontribusinya terhadap total laba bersih relatif kecil sehingga tidak berdampak besar terhadap kinerja utama perusahaan. Nah, em, kesimpulannya, PT Campina Es Krim mengalami penurunan drastis pada tahun 2024 karena dari segi profitabilitas, PT Campina Es Krim memang mengalami peningkatan pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan beban pokok penjualan. Namun, pada tahun 2024, perusahaan gagal mempertahankan efisiensi sehingga beban pokok penjualan untuk tahun 2024 justru malah meningkat. Hal ini menyebabkan perusahaan mengalami penurunan laba. Kenaikan pada beban penjualan tidak diiringi dengan peningkatan pada penjualan, sehingga profitabilitas kembali rendah dan menekan laba per saham. Dari segi likuiditas, piutang perusahaan yang meningkat menyebabkan kurangnya pendanaan untuk kegiatan operasi, ditambah utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang harus perusahaan bayar. Dari segi solvabilitas, perusahaan tergolong sehat karena bisa konsisten dalam membayar utang jangka panjangnya. Sarannya, sebaiknya PT Campina Es Krim Tbk kembali menerapkan efisiensi beban pokok penjualan untuk menaikkan laba perusahaan dan memprioritaskan kestabilan kas untuk mengatasi tekanan likuiditas dan profitabilitas dengan cara memperketat penagihan piutang usaha. Selain itu juga mempertimbangkan pembagian dividen dan utang jangka pendek. Materi selanjutnya yaitu analisis komparatif year to years pada laporan arus kas. Pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi PT Campina Es Krim menunjukkan bahwa tren penurunan dari tahun 2022 sebesar 201,97 miliar turun drastis menjadi 112,37 miliar pada tahun 2023 dan berbalik negatif pada tahun 2024 sebesar 98,48 miliar. Penurunan signifikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kas pada pemasok dan karyawan, sementara penerimaan kas tidak mengalami kenaikan yang cukup. Kondisi ini menandakan operasional perusahaan belum mampu menghasilkan kas yang memadai untuk membiayai kegiatan utama. Arus kas dari aktivitas investasi.
Arus kas dari arus kas investasi pada periode 2022 sampai 2024 relatif fluktuatif. Pada tahun 2022 tercatat arus kas sebesar 210,858 juta, kemudian meningkat menjadi 460,11 juta pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 389,85 juta pada tahun 2024. Perubahan ini menggambarkan adanya aktivitas investasi jangka panjang melalui penambahan aset tetap yang walaupun berpotensi meningkatkan produktivitas di masa depan, namun menekankan kas jangka pendek perusahaan. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana arus kas dari aktivitas pendanaan cenderung negatif sepanjang periode 2024 sampai 2022 sampai 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran dividen yang stabil sebesar 117,7 miliar setiap tahunnya. Konsistensi pembayaran dividen di tengah kondisi arus kas operasi yang semakin melemah memperburuk posisi likuiditas perusahaan karena kas keluar tidak seimbang dengan kas masuk dari aktivitas operasi. Selanjutnya, kas dan setara kas. Saldo kas dan setara kas pada akhir mengalami penurunan signifikan dari 504,46 miliar di tahun 2022 menjadi 247,67 miliar pada tahun 2023. Lalu kembali menurun drastis pada tahun 2024 sebesar 150,89 miliar. Penurunan yang tajam ini dipengaruhi oleh kombinasi arus kas operasi negatif dan pembayaran dividen yang tetap dilakukan meskipun kondisi kas terbatas. Eh, Saran sebaiknya PT Campina Es Krim lebih memfokuskan strategi pada peningkatan kas dari aktivitas operasi dengan cara mempercepat penagihan piutang dan meningkatkan efisiensi biaya produksi maupun operasional. Perusahaan juga perlu menunda atau mengurangi pembayaran dividen karena kondisi kas yang terus menurun, sehingga dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk menjaga likuiditas dan membayar kewajiban jangka pendek. Selain itu, perusahaan perlu lebih selektif dalam melaksanakan belanja modal agar investasi jangka panjang tidak terlalu membebani kas dalam jangka pendek. Dengan mengelola kas yang lebih hati-hati, perusahaan dapat menjaga kestabilan keuangan sekaligus tetap mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Alvina. Materi selanjutnya yaitu analisis komparatif indeks number yang akan dijelaskan oleh Aisyah Permata Riandra. Kepada Aisyah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang analisis komparatif indeks number tren laporan posisi keuangan tahun 2022 sampai tahun 2024. Yang pertama itu ada aset. Berdasarkan analisis indeks laporan keuangan pada tahun dasar 2022, total aset PT Campina Ice Cream Tbk menunjukkan kenaikan dengan indeks 1,0209 atau naik 2,09%. Kenaikan kenaikan ini didorong oleh aset tidak lancar yang meningkat tajam menjadi indeks 1,2573 atau naik sebesar 25,75%. Terutama pada pos aset tetap, hal ini menandakan adanya tren ekspansi jangka panjang melalui penambahan kapasitas produksi atau investasi strategis. Sebaliknya, aset lancar mengalami penurunan dengan indeks 0,8367 atau turun sebesar 16,33%. Terutama disebabkan penurunan kas dan setara kas yang jatuh ke indeks 0,2979. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan menarik sebagian besar kas untuk mendanai investasi pada aset tetap. Sementara itu, piutang usaha naik signifikan menjadi indeks 1,3344 atau naik sebesar 33,44%, yang dapat menunjukkan adanya tren peningkatan penjualan kredit. Namun juga perlu diwaspadai terkait risiko kolektibilitas piutang. Selanjutnya itu ada liabilitas. Dari sisi liabilitas, indeks total liabilitas mencapai 1,1130 atau naik naik sebesar 11,30%. Tren kenaikan ini terutama disumbangkan oleh liabilitas jangka pendek yang naik ke indeks 1,1523 atau 15,23%.
Kondisi tersebut mengindikasikan kecenderungan perusahaan untuk semakin bergantung pada pembiayaan jangka pendek dalam mendukung kegiatan operasional maupun investasi. Namun, liabilitas jangka panjang justru menunjukkan tren penurunan dengan indeks 0,8962 atau turun sebesar 10,38%, yang berarti perusahaan berusaha mengurangi ketergantungan terhadap utang jangka panjang. Selanjutnya itu ada ekuitas. Ekuitas perusahaan sedikit melemah dengan indeks 0,9673 atau turun sebesar 3,27%. Penurunan ini utamanya dipengaruhi oleh menurunnya saldo laba ditahan seiring dengan melemahnya posisi kas meskipun pembagian dividen tetap dilakukan. Walaupun tren penurunannya relatif kecil, kondisi ini mencerminkan adanya pelemahan dalam kekuatan modal sendiri yang perlu diantisipasi. Kesimpulannya, secara keseluruhan, analisis indeks laporan keuangan PT Campina Ice Cream Tbk memperlihatkan tren pergeseran struktur aset dari aset lancar menuju aset tidak lancar. Hal ini mencerminkan strategi ekspansi jangka panjang. Namun, di sisi lain menimbulkan risiko likuiditas karena kas menurun drastis dan piutang usaha meningkat. Tren liabilitas memperlihatkan ketergantungan yang lebih besar pada kewajiban jangka pendek, meskipun diimbangi dengan berkurangnya utang jangka panjang. Sementara itu, ekuitas mengalami penurunan kecil yang mengindikasikan tekanan pada kekuatan modal sendiri perusahaan. Saran, melihat tren dari analisis indeks, perusahaan sebaiknya lebih berhati-hati dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi jangka panjang dan likuiditas jangka pendek. Peningkatan aset tetap memang positif karena menunjukkan upaya ekspansi dan penguatan kapasitas produksi. Namun, penurunan drastis kas serta kenaikan piutang usaha perlu diantisipasi dengan memperketat manajemen kas dan kebijakan kredit agar tidak menimbulkan masalah arus kas di masa depan. Selanjutnya itu adalah laporan laba rugi. Yang pertama itu ada penjualan. Penjualan bersih mengalami kenaikan stabil dari tahun dasar 2022 dengan pertumbuhan sekitar 2,6%. Hal ini menandakan bahwa permintaan pasar relatif kuat dan konsisten, sehingga perusahaan mampu menjaga tren pertumbuhan penjualannya. Kondisi ini menggambarkan strategi distribusi dan pemasaran yang cukup efektif untuk mempertahankan konsumen. Selanjutnya itu beban pokok penjualan atau BPP. BPP mengalami penurunan sebesar 2,79% pada tahun 2023, yang berarti adanya efisiensi biaya produksi. Hal ini mendorong laba kotor naik lebih tinggi dibanding penjualan atau dengan indeks 1,0684 atau tumbuh sebesar 6,84%. Namun, pada tahun 2024, BPP kembali naik, menandakan adanya tekanan biaya input, misalnya harga bahan baku, energi, dan distribusi yang cukup besar. Selanjutnya itu ada laba kotor. Laba kotor membaik dan margin bruto relatif stabil di atas tahun dasar 2022. Namun, pertumbuhan laba kotor mulai melambat pada tahun 2024. Efisiensi biaya produksi yang dicapai di tahun 2023 mulai tertekan oleh lonjakan beban penjualan sebesar 11,44%. Beban pemasaran dan distribusi bahkan naik tajam 23,7% dari tahun 2022. Sehingga pos ini disebut sebagai beban paling agresif yang menekan margin perusahaan. Yang keempat ada beban operasional usaha. Beban administrasi dan umum naik konsisten, yaitu 11,4% dari tahun 2022. Pada tahun 2023, laba usaha masih tercatat naik dengan indeks 1,018. Namun, pada tahun 2024, laba usaha justru anjlok ke indeks 0,781. Hal ini berarti laba operasional turun 21,9% dari tahun dasar 2022. Akibatnya, tingginya beban operasional, terutama beban penjualan dan administrasi. Yang terakhir itu adalah laba bersih atau laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan pada tahun 2023 masih mencatatkan pertumbuhan dengan indeks 1,051. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis menjadi 0,801. Artinya, laba bersih hanya tersisa 80,1% dari laba tahun 2022 atau turun sebesar 19,91%. Tekanan utama berasal dari meningkatnya beban penjualan dan beban pajak penghasilan atau naik sebesar 7,98%, yang tidak dapat ditutupi oleh kenaikan penjualan.
Kesimpulan, secara umum PT Campina Ice Cream Industry Tbk berhasil mempertahankan pertumbuhan penjualan. Namun, beban usaha, terutama biaya pemasaran, distribusi, dan administrasi tumbuh lebih agresif dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Efisiensi beban pokok yang sempat tercapai pada 2023 gagal dipertahankan pada tahun 2024, sehingga laba usaha dan laba bersih tertekan cukup signifikan. Lonjakan beban pajak turut memperburuk penurunan laba, sehingga profitabilitas perusahaan secara keseluruhan melemah. Saran, PT Campina Ice Cream Industry Tbk sebaiknya lebih menekankan pada strategi pengendalian biaya, terutama pada pos beban penjualan, distribusi, dan administrasi yang mengalami kenaikan cukup agresif. Perusahaan dapat melakukan evaluasi efektivitas biaya pemasaran dengan memastikan bahwa pengeluaran yang meningkat benar-benar sebanding dengan pertumbuhan penjualan yang diperoleh. Selain itu, perlu diterapkan efisiensi dalam biaya distribusi melalui optimalisasi rantai pasok dan pemanfaatan teknologi logistik. Untuk menjaga profitabilitas jangka panjang, perusahaan juga perlu menyeimbangkan antara kebijakan ekspansi pasar dan kemampuan menghasilkan laba. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya, materi analisis komparatif indeks number trend laporan arus kas yang akan dipaparkan oleh Adinda Putri Ramadhani. Kepada Adinda, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai analisis komparatif indeks number trend laporan arus kas. Yang pertama, yang A, yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Indeks arus kas operasi menurun drastis dari 100% di tahun 2022 menjadi hanya 56% pada tahun 2023, dan bahkan jatuh ke min 49 pada tahun 2024. Hal ini memperlihatkan tren yang sangat mengkhawatirkan, karena operasional perusahaan yang seharusnya menjadi sumber utama kas justru berbalik menghasilkan arus negatif. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara penerimaan kas dari pelanggan dan pengeluaran kas untuk pemasok maupun karyawan. Selanjutnya yang B, yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Indeks arus kas investasi pada 2023 melonjak ke 218% dibandingkan 2022, lalu turun ke 185% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perusahaan terus melakukan ekspansi atau penambahan aset produktif, meskipun tidak diiringi dengan arus kas operasi yang positif. Strategi ini memang mencerminkan fokus pada pertumbuhan jangka panjang, namun dalam jangka pendek memperburuk tekanan terhadap kas. Selanjutnya yang C adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Indeks arus kas pendanaan relatif tetap stabil di angka 57% sepanjang 2023 sampai 2024 karena perusahaan tetap membayar dividen dalam jumlah sama setiap tahun. Tidak adanya penyesuaian kebijakan dividen menunjukkan bahwa perusahaan tidak berusaha menahan kas meskipun posisi likuiditas melemah. Yang terakhir yaitu yang D adalah kas dan setara kas. Saldo kas akhir menunjukkan tajam dari 100% di tahun 2022 turun menjadi 49% pada tahun 2023 dan anjlok lagi ke 30% pada tahun 2024. Artinya, dalam 2 tahun perusahaan kehilangan lebih dari 70% kasnya. Hal ini menandakan resiko likuiditas yang besar karena cadangan kas yang seharusnya menopang operasional justru semakin terkikis. Berdasarkan analisis indeks, arus kas PT Campina Ice Cream Industry Tbk menunjukkan kondisi yang kurang sehat. Arus kas operasi mengalami penurunan drastis dari 56% di tahun 2023 hingga negatif min 49 di tahun 2024. Menandakan bahwa kegiatan utama perusahaan tidak lagi mampu menghasilkan kas yang memadai. Sementara itu, arus kas investasi terus tinggi dengan indeks 218% tahun 2023 dan tetap relatif besar di 2024 sebesar 185.
yang menunjukkan adanya ekspansi jangka panjang. Namun hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan kas dari aktivitas operasi, sehingga memperburuk kondisi laba bersih. Arus kas pendanaan tetap stabil di indeks 57% karena kebijakan dividen yang tidak berubah. Meskipun kondisi likuiditas semakin menurun, akibatnya kas dan setara kas perusahaan mengalami penurunan tajam hingga hanya menyisakan 30% dari posisi tahun dasar 2022. Kondisi ini mencerminkan risiko besar terhadap likuiditas dan menekan kemampuan perusahaan untuk menjaga stabilitas keuangan jangka pendek. Untuk sarannya yaitu, PT Campina Es Krim sebaiknya lebih memfokuskan strategi pada peningkatan kas aktivitas operasi. Misalnya mempercepat penagihan piutang, menekan biaya produksi, serta mengoptimalkan efisiensi operasional. Selain itu, perusahaan perlu meninjau kembali kebijakan pembagian dividen minimal dengan menunda atau mengurangi jumlahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai analisis rata-rata industri. Yang pertama itu laporan posisi keuangan atau neraca. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri, PT Campina menunjukkan posisi aset dan ekuitas yang cukup kuat, namun terdapat kelemahan pada aspek likuiditas. Rata-rata industri mampu menjaga rasio lancar pada level yang lebih stabil, sedangkan Campina mengalami ketekanan pada kas dan setara kas yang turun signifikan dari 504,46 miliar di tahun 2022 menjadi 150,89 miliar di tahun 2024. Hal ini menempatkan Campina di bawah rata-rata industri dalam kemampuan menjaga likuiditas jangka pendek, meskipun dari sisi aset tetap perusahaan relatif aktif melakukan investasi. Selanjutnya yaitu yang kedua, laporan laba rugi. Dari sisi pendapatan dan laba, Campina masih mampu mencatat pertumbuhan, tetapi tidak sebaik rata-rata industri. Margin laba Campina cenderung menurun seiring peningkatan biaya, terutama beban pokok penjualan dan biaya operasional. Rata-rata industri memperlihatkan pertumbuhan laba yang lebih konsisten dengan margin yang lebih stabil, menandakan efisiensi operasional yang lebih baik. Dengan demikian, Campina berada pada posisi kurang kompetitif dalam hal profitabilitas dibanding rata-rata industri. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Arus kas operasi Campina mengalami penurunan signifikan hingga berbalik negatif pada tahun 2024. Sementara rata-rata industri masih mampu mempertahankan arus kas operasi positif. Arus kas investasi Campina lebih tinggi daripada rata-rata industri, menunjukkan strategi agresif dalam ekspansi aset. Namun hal ini menekan likuiditas. Dari sisi pendanaan, Campina tetap membayar dividen sebesar 117,7 miliar per tahun, padahal kas operasi negatif. Jika dibandingkan rata-rata industri yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebijakan dividen, Campina terlihat kurang adaptif dalam menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan likuiditas. Secara keseluruhan, dibandingkan dengan rata-rata industri, PT Campina berada pada posisi kurang unggul. Kelebihan Campina hanya terlihat pada strategi investasi yang lebih agresif. Namun, kelemahan dominan terdapat pada arus kas, profitabilitas, dan likuiditas. Kondisi ini membuat perubahan berisiko menghadapi kesulitan dalam menjaga keberlanjutan operasional jika tidak segera dilakukan perbaikan. Saran, PT Campina perlu fokus memperkuat kinerja operasional agar mampu menghasilkan arus kas positif, setidaknya sebanding dengan rata-rata industri. Hal ini dapat dilakukan dengan mempercepat penagihan piutang, meningkatkan efisiensi produk, serta mengendalikan beban operasional. Selain itu, kebijakan dividen perlu ditinjau ulang agar tidak memberatkan likuiditas, misalnya dengan menunda atau mengurangi pembagian dividen ketika kondisi kas tertekan. Strategi investasi yang agresif tetap penting, namun harus diarahkan pada proyek yang mampu memberikan pengembalian cepat sehingga dapat mendukung likuiditas jangka pendek. Dengan langkah tersebut, Campina berpeluang memperbaiki posisinya dan bersaing lebih baik dibandingkan rata-rata industri. Sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adinda. Dengan berakhirnya pemaparan dari Adinda tadi, maka berakhir pula presentasi kami dari kelompok 5 pada video kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.